Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang dapat membatalkan wudu ialah terjadinya persentuhan kulit. Ya. Baik itu disengaja atau tidak disengaja, baik disertai syahwat atau tanpa syahwat, baik dipaksa ataupun tidak, baik yang disentuh itu mayat, ya, itu tetap membatalkan wudhu. Kalau mayatnya tidak batal wudhunya, yang batal itu yang menyentuh, yang hidup. Nah, intinya persentuhan kulit itu bisa membatalkan wudhu dengan secara mutlak apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama ialah persentuhan kulit yang dapat membatalkan wudhu apabila pelakunya berbeda jenis. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ini syarat yang pertama. Jika laki-laki menyentuh kulit laki-laki atau perempuan menyentuh kulit perempuan, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, kemudian syarat yang nomor 2, persentuhan kulit yang dapat membatalkan wudhu ialah persentuhan kulit, bukan persentuhan selain kulit, kecuali tulangnya. Jadi kalau misalkan yang kita sentuh itu adalah rambutnya atau giginya atau kukunya, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, kecuali kulitnya atau tulangnya, maka itu bisa membatalkan wudhu. Jadi di sini syarat yang kedua ialah sentuhan kulit yang dapat membatalkan wudhu itu apabila kulit dengan kulit. Misalkan seseorang itu tangannya atau jarinya itu dilapisi oleh emas atau dirubah menjadi emas, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudhu karena tidak menyentuh kulit. Atau kulitnya itu diganti dengan kulitnya binatang, misalkan buaya atau ular, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudhu karena tidak dianggap kulit manusia. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada penghalang di antara keduanya. Kalau ada penghalang, ya, meskipun tipis, maka tidak membatalkan wudhu. Misalkan baju, pakaian, kain, atau apapun itu yang menjadi penghalang sehingga tidak terjadi kontak antara kulit dengan kulit, maka tidak membatalkan wudhu. Meskipun ada debu yang banyak misalkan di kulitnya, sehingga dapat menutupi permukaan kulit, maka ketika menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Terkecuali debu yang ada di kulit ini berasal dari keringat, maka menyentuhnya dapat membatalkan wudhu karena debu yang berasal dari keringat itu dianggap bagian dari tubuh. Kemudian syarat yang keempat ialah sama-sama dewasa. Laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa. Dewasanya laki-laki apabila ia telah mencapai batas yang mensyahwati. Dan sebaliknya sama, perempuan juga seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Artinya ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan, yang perempuan itu menurut pandangan masyarakat umum ya sudah masuk kategori dewasa, artinya sudah mensyahwati, maka menyentuhnya dapat membatalkan wudhu. Nah, di sini apabila si laki-laki ini menyentuh wanita, yang wanita itu belum mencapai batas dewasa, maka tidak membatalkan wudhunya. Sebaliknya, perempuan menyentuh laki-laki, yang laki-laki ini belum mencapai batas dewasa, juga tidak membatalkan wudhunya. Namun apabila disertai syahwat, maka hukumnya tetap haram. Namun wudhunya tetap tidak batal. Ini terjadi khilafiyah ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat dikembalikan kepada pandangan masyarakat umum untuk mengetahui batas dewasa. Sebagian ulama ada yang berpendapat umur 6 tahun atau 7 tahun. Jadi ini ada perbedaan pendapat. Untuk ihtiyatnya, maka ya kembalikan kepada pandangan masyarakat umum saja. Artinya ketika ia itu sudah, pandangan umum sudah mensyahwati, maka itu sudah masuk kategori dewasa. Karena terkadang itu ada yang umurnya 7 tahun, tetapi anaknya masih kecil, sehingga secara pandangan masyarakat umum belum dianggap dewasa. Kemudian syarat yang kelima ialah syarat terakhir, persentuhan kulit yang dapat membatalkan wudhu ialah antara laki-laki dan perempuan itu tidak memiliki hubungan mahram. Jadi ajnabi dan ajnabiyah, laki-laki lain atau wanita lain. Kalau misalkan masih memiliki hubungan mahram,
baik dari nasab atau dari rodho atau dari musyaharah, maka tidak dapat membatalkan wudhu. Seperti menantu ke mertua itu tidak membatalkan wudhu, atau anak ke ibu, bapak ke anak, dan seterusnya. Jadi demikian berkaitan dengan persentuhan kulit yang dapat membatalkan wudhu. Jika ada yang mau dipertanyakan bisa melalui kolom komentar. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.